Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du, fa ya ikhwani fillah rahimakumullah. Sama-sama Allah pertemukan kita kembali di rumahnya. Sebagaimana biasanya, sejenak kita bermajelis di hadapan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semoga bertambahlah rasa cinta kita kepada beliau dengan kita mempelajari hadis-hadisnya, dengan kita mendalami sabda-sabdanya. Semoga kita juga dapat meneladani dan juga mengamalkan apa saja yang telah diperintahkan oleh beliau. Dalam artian, ya, semoga kita dapat mengamalkan sunnah-sunnah beliau yang hari ini kita pandang sudah mulai memudar, bahkan menghilang di tengah-tengah kehidupan. Seharusnya lah kita selaku muslim, seorang mukmin, dan juga yang telah mengakui dirinya sebagai umat Muhammad, untuk mengembalikan umat manusia dan terutama dirinya sendiri kepada sunnah yang mulia ini. Yang semoga dengan kita mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harap nanti dengan penuh harap di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, kita adalah salah seorang ataupun di antara umat Muhammad nantinya yang mendapatkan syafaat darinya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan perihal tentang istiqomah. Istiqomah itu adalah menempuh jalan yang lurus, yaitu agama yang lurus tanpa menyimpang ke kanan dan ke kiri. Yang demikian itu mencakup ketaatan yang menyeluruh, baik lahir maupun batin, serta meninggalkan segala bentuk larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu definisi ataupun makna istiqomah yang diberikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, yaitu istiqomah adalah berjalan lurus, menempuh jalan yang lurus tanpa ke kanan dan ke kiri. Ya, kemudian dalam artian dia tempuh jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah jalan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, walaupun nanti di saat dia berjalan penuh dengan tantangan dan rintangan. Dia konsisten menjalankan perintah Allah dan juga meninggalkan setiap larangan. Sampai kapan? Sampai dia bertemu dengan yang namanya kematian. Itu namanya istiqomah. Dari itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dalam Quran surah Fussilat ayat ke-6. Dalam potongan ayat tersebut Allah memerintahkan fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu. Karena itu tetaplah istiqomah, ataupun tetap istiqomahlah kamu dalam beribadah kepadanya dan memohonlah ampun kepadanya. Jadi di sini ada dua perintah beristiqomah, kemudian setelah beristiqomah kita memohon ampun, memohon pertolongan. Karena istiqomah ini kita sendiri tidak akan mampu mempertahankan oleh kita sendiri, karena kita adalah makhluk yang lemah. Bukan kita yang dapat menyanggupi dengan sendirinya untuk dapat beristiqomah sampai mati. Namun pastinya kita sangatlah butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk supaya kita tetap istiqomah sampai kita mati.
Ini perlu kita sampaikan kaum muslimin supaya kita tetap berhati-hati. Karena memang ketakwaan, ketaatan ini kalau tidak, ya kita mohon pertolongan kepada Allah untuk tetap istiqomah di atas ketakwaan tersebut, maka bisa-bisa akhir dari kehidupan orang ini bahkan dia akan menyeleweng ke kanan dan ke kiri tadi. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, yang sehingga dia tidak mampu menepati jalan yang lurus tadi sampai mati. Ini bahaya. Saudaraku yang dirahmati Allah, dari itu apa yang perlu dilakukan oleh setiap kita biar istiqomah, di antaranya adalah memohon pertolongan. Kemarin kami sempat sampaikan, di antara kiat supaya kita bisa beristiqomah di atas jalan ketaatan adalah hendaknya kita senantiasa membersamai diri hari-hari kita ini bersama orang-orang soleh. Ya, kita membersamai diri kita dengan orang-orang baik, orang-orang benar, yang sehingga nanti orang-orang baik ini akan memagari ketaatan kita. Kita tidak bisa lepas, ya, kita nggak bisa berkeliaran, kita nggak bisa bebas jadinya dengan adanya pagar. Orang-orang soleh itu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaikan pagar yang memagari kita, yang membatasi kita untuk tidak bermaksiat, yang membuat kita senantiasa dalam koridor ketaatan kepada Allah, yang membuat kita selalu terjaga dan terawat dari yang namanya musuh-musuh, terjaga kita dari tantangan-tantangan, ya, dan juga hantaman-hantaman musuh luar. Karena apa? Ada yang namanya pagar. Jadi umpamanya orang soleh dalam kehidupan kita lah bagaikan pagar yang membatasi, yang juga merawat, menjaga sekaligus, ya, tanaman-tanaman yang ada di dalamnya. Kalau dalam hal ini berarti adalah tanaman iman, yang sehingga akan subur selalu, tumbuh kekar insya Allah. Namun kalau benih-benih iman ini setelah kita tanam pada jiwa kita ini tanpa kita pagari, tanpa kita siram, tanpa kita pupuk, ya, tanpa kita jaga dengan memagarinya, maka dikhawatirkan akan sangat mudah diserang oleh binatang-binatang liar, oleh binatang-binatang yang akan merusak tanaman tadi. Begitulah pentingnya keberadaan orang soleh dalam kehidupan kita. Dan pada kesempatan ini kita dapati lagi kiat yang datang dari langit langsung, kiat istiqomah yang Allah berikan kepada kita. Setelah Allah memerintahkan kita istiqomah, Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Allah memberi kita solusi biar kita tetap teguh istiqomah di atas jalan benar ini. Apa itu? Allah mintakan kita untuk memohon pertolongan kepadanya. Allah mintakan kita untuk memperbanyak doa kepadanya, memohon bantuan, pertolongan kepada Allah. Karena memang kita tidak mampu dengan sendirinya mempertahankan istiqomah ini sampai mati. Ini penting kami sampaikan kaum muslimin. Karena apa? Hari ini ada orang yang begitu bangga diri. Dia tidak berhati-hati dengan dirinya. Dia jalani hidup ini lepas dari pertolongan Allah, dari memperbanyak doa kepada Allah. Seakan-akan dia bisa mampu sendiri istiqomah. Mampu dengan sendirinya dia beristiqomah, tanpa perlu dan butuh bantuan orang dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang seperti ini biasanya akhir dari kehidupannya itu akan tidak lagi berjalan lurus di atas jalan yang lurus tadi. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari ketidakistiqomahan diri ini menjelang akhir dari kehidupan. Ya, karena memang Allah yang ingin pandang nanti dari kita manusia adalah bagaimana keadaan kita di saat akhir. Bagaimana keadaan kita di saat akhir, sebagaimana terdapat dalam hadis yang sahih. Ya, sebaik-baik manusia adalah bagaimana di saat dia akhir. Sebaik-baik amal adalah amal di saat akhir. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis, maknanya seperti itu. Jadi manusia terbaik adalah manusia yang baik di saat akhir, yang dia mampu mempertahankan kebaikannya itu sampai akhir. Dari itu, apa yang bisa kita ambil hikmah dari hadis barusan ataupun pernyataan Rasulullah SAW barusan? Karena memang kehidupan kita yang akan dipandang oleh Allah adalah bagaimana keadaan kita di saat akhir kehidupan.
Ada dua makna di sini yang tersirat, berarti ada dua hikmah. Bagi kita yang sudah baik, bagi kita yang sudah bertakwa, bagi kita yang sudah taat, jangan bangga diri dulu. Jangan sombong dulu. Karena kita belum sampai ke akhir. Tetap berusaha dan berusaha untuk istiqomah sampai akhir. Jangan bangga diri dulu. Karena belum akhir. Belum finish dari kehidupan ini. Bagi kita yang pendosa, ini hikmah kedua, bagi kita yang bergelimang dengan dosa, bagi kita yang masih belum taat kepada Allah, juga jangan berputus asa. Karena apa? Masih ada kesempatan untuk berbuat baik. Karena juga belum akhir. Karena yang Allah pandang adalah bagaimana kehidupan di kedepannya, bukan yang di belakangnya. Kalau memang kita tetap mau berbuat kebajikan di sisa-sisa umur yang Allah berikan, dengan iringan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang telah kita pernah lakukan semenjak dari awal balik dulu, maka Allah tetap akan menghargai, menyayangi kita, merahmati kita di sisa-sisa umur yang Allah berikan kepada kita ini. Makanya Quran surat Fussilat ayat ke-6 dalam potongan ayat tersebut, ya Allah mengatakan fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Tetaplah kalian beristiqomah di dalam beribadah kepada Allah, dan setelah itu apa? Mohonlah ampun, mohonlah pertolongan, mohonlah ampun kepadanya. Ayat ini menunjukkan bahwa pasti ada kelalaiannya ini. Apa yang tersirat dari ayat di atas ataupun ayat yang telah kami bacakan tadi? Ayat ini menunjukkan bahwa manusia itu pasti ada kelalaiannya, ya, dalam berbuat istiqomah, dalam mempertahankan keistiqomahannya yang diperintahkan oleh Allah kepadanya, sehingga hal itu mengharuskan seseorang untuk memohon ampun dengan bertobat dan kembali beristiqomah. Jadi istiqomah perkara yang sangatlah sulit memang, dan kami sampaikan tadi Ibnu Rajab Al-Hambali menyatakan seorang hamba tidak mungkin dengan sendirinya, dengan mengandalkan dirinya sendiri untuk dapat istiqomah sampai akhir. Gak mampu. Manusia butuh pertolongan. Dan di antara yang sangat dibutuhkan, yang harus dilakukan oleh seorang insan itu sendiri supaya dia tetap istiqomah, kami sudah sebutkan di antara banyak kiat adalah hendaknya dia itu membersamai diri dengan orang-orang soleh, kemudian memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan memperbanyak doa yang khususnya pernah dibacakan, dipanjatkan oleh para nabi, terkhususnya juga oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa? Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Di sini tersirat apa? Makna istiqomah dalam agama. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana, ataupun sarrif qalbi ala ta'atik. Ataupun boleh dengan doa yang lain. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbi zidni imanan wa yaqinan wa fiqhan. Boleh. Ataupun dengan doa yang lain yang terdapat dalam Al-Quran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan jadikan hatiku ini condong kembali kepada keburukan. Ya Allah, jangan jadikan hatiku ini condong kembali kepada kekufuran setelah hidayah itu sudah sampai kepadaku. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, dan berikan aku ini adalah rahmat. Rahmat apa artinya? Rahmat istiqomah. Rahmat merupakan istiqomah yang sangat besar yang Allah berikan kepada hamba. Nikmat yang paling besar adalah nikmat rahmat istiqomah, yaitu nikmat senantiasa selalu dalam kebaikan. Itu nikmat. Makanya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, kemudian aku memohon kepadamu rahmat. Aku memohon kepadamu rahmat apa? Aku memohon kepadamu istiqomah dengan hidayah yang telah Engkau berikan kepadaku ini. Innaka antal wahhab. Karena sesungguhnya Engkau ya Allah adalah Maha Pemberi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah ini. Dan boleh dengan doa-doa yang lain. Yang intinya apa? Perbanyak doa.
Bayangkan Nabi yang sudah jelas kita tidak ragukan lagi keistiqomahannya, namun para Nabi adalah orang yang paling banyak memohon kepada Allah tentang istiqomah. Orang yang paling banyak di antara manusia yang memohon kepada Allah persoalan-persoalan hidayah. Bagaimana dengan kita memang yang belum tentu beristiqomah di atas jalan takwa ini? Sangatlah pantas berarti kita yang lebih memperbanyak doa itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surat Fussilat ayat ke-30 sampai ke-32. Ayat yang menjelaskan tentang fadilah orang-orang yang telah berusaha berikhtiar untuk tetap beristiqomah di atas jalan takwa semasa dia di dunia. Allah akan berikan dia fadilah, Allah akan berikan dia berupa pahala, ganjaran yang sangat luar biasa besar. Di situ disebutkan dalam Quran surat Fussilat tersebut, ayat 30 sampai 32, yang mana Allah berfirman, Innalladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Nuzulan min ghafurir rahim. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah. Di sini tersirat apa? Keistiqomahan, keteguhan iman, tauhidnya di hadapan manusia. Dia nyatakan di hadapan manusia yang memberi tantangan kepadanya, yang mencacinya, yang mencemoohinya, dia tetap mengatakan di hadapan orang-orang itu, Tuhan kami tetap Allah. Apapun yang kami hadapi, rintangan apapun yang kami hadapi, cobaan apapun yang kami dapatkan, kami tetap menuhankan Allah. Rabbuna Allah. Innalladzina qalu Rabbuna Allah. Kemudian tidak hanya sekedar dia berikrar seperti itu, dia juga tsumastaqamu, dan dia beristiqomah di atas jalan Allah itu. Maksudnya apa? Dia tetap beristiqomah mempertahankan akidahnya, dia tetap istiqomah mempertahankan tauhidnya, dia tetap beristiqomah berada di atas jalan takwa ini. Apa yang Allah berikan kepada orang itu? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah nanti akan menurunkan para malaikat kepada mereka. Untuk apa malaikat ini? Malaikat ini Allah turunkan untuk membawa berita gembira kepada orang yang istiqomah di atas jalan takwa. Apa berita gembira yang Allah sampaikan kepada kita melalui malaikat-malaikat tadi? Alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian takut, janganlah kalian khawatir. Gak usah khawatir, tetaplah istiqomah kalian, gak usah takut. Apapun rintangan dan tantangan yang kalian hadapi, apakah itu bentuknya cemoohan, apakah itu cacian, ataupun bahkan pengusiran, ataupun yang lebih pada itu, mungkin kamu akan diancam bunuh, gak usah takut. Allah yakinkan kita, kalau kita tetap istiqomah, gak usah takut, gak usah mundur, tetaplah beristiqomah, gak usah ke kiri dan gak usah ke kanan, tetap jalan lurus. Seakan-akan gitu, tetap berjalan lurus, gak usah takut. Ini perintah Allah, ini kabar gembira dari Allah melalui malaikat kepada kita. Apa itu? Alla takhafu wa la tahzanu. Gak usah takut, kalian gak usah bersedih, santai saja. Ya, santai aja, gak usah takut, gak usah sedih. Wa abshiru. Kenapa kamu gak usah takut? Kenapa engkau gak usah bersedih? Karena memang Allah tahu betul bahwa kita memang sulit, payah, susah mempertahankan iman ini. Allah uji kita. Namun kalau kita bisa lulus dengan ujian ini, dalam artian kita tetap istiqomah di atas jalan takwa ini tanpa mundur, ya, Allah akan berikan penghargaan kepada kita. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berikan kabar gembira kepada mereka. Berikan kabar gembira kepada mereka siapa? Kepada mereka yang tetap istiqomah di atas jalan tauhid, kepada mereka yang tetap istiqomah di atas jalan takwa ini. Apa kabar gembiranya? Bil jannati allati kuntum tu'adun. Yaitu kabar gembiranya adalah kalian akan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Allah akan memberikan apa? Surga.
Nah, orang yang telah diberikan kabar gembira surga bisa masih bersedih hati? Gak mungkin kita bisa bersedih hati lagi. Masih bisa takut? Masih mau takut? Gak boleh takut. Orang yang bertakwa gak boleh takut. Orang yang bertauhid gak boleh takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Orang yang bertauhid, yang berakidah, yang sudah bertakwa kepada Allah gak boleh bersedih hati. Walaupun memang kita tahu dan kita memang sadari bahwa sulit mempertahankan iman ini, bahwa sulit mempertahankan takwa ini. Namun ingat aja, di sebalik ketakwaan, di sebalik keistiqomahan yang kita pertahankan ini, ada surga yang menanti. Ini yang akan kita peroleh nanti di hari kiamat insya Allah. Ini yang membuat kita terhibur kaum muslimin. Ini yang harus semestinya kita tanamkan kepada jiwa kita, yang semoga kita senantiasa selalu istiqomah. Apa itu? Ingat bahwa di balik keistiqomahan yang kita pertahankan ini ada surga yang menanti. Berarti di sini muncul lagi kiat ketiga untuk tetap supaya kita beristiqomah. Seperti yang telah kami sebutkan tadi, pertama adalah ataupun diantaranya adalah membersamai diri dengan orang soleh. Yang kedua apa? Memperbanyak doa kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah supaya kita selalu istiqomah. Ingat, ada berita gembira kalau kita beristiqomah. Apa itu? Surga. Maka jangan mundur lagi istilahnya. Jangan lagi ke kiri dan ke kanan, lurus terus. Walaupun susah, walaupun payah, nggak apa-apa. Karena jalan yang lurus itu jalan yang insya Allah menuju surga. Ingat surga ke depan aja. Di depan kita ada surga, seakan-akan gitu. Ketika kita diperintahkan berada di jalan yang lurus, berjalan di jalan yang lurus, di penghujung jalan yang lurus ini ada surga. Ketika kita berjalan, yang kita lihat adalah surga di depan. Sehingga kita nggak mungkin kiri dan ke kanan lagi. Ini di antara kiat supaya kita istiqomah. Kemudian Allah meyakinkan kita lagi kepada kita yang beristiqomah. Apa itu? Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wal akhirah. Ya ini. Kamilah pelindung-pelindung kalian. Ya coba. Kenapa kita harus takut? Allah yakinkan kita sekarang. Teruslah kalian beristiqomah, teruslah kalian berjuang wahai hambaku. Terus. Gak usah mundur lagi, gak usah takut, gak usah bersedih. Aku yang akan melindungi kalian. Dunia dan akhirat. Coba Allah yakinkan kita. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wal akhirah. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ketika Allah sendiri sebagai Rabb. Ya, ketika Allah yang memang Rabbul Alamin. Ketika Allah yang memang Sang Khalik yang menciptakan kita, yang maha kuat, yang maha bijaksana, yang maha segala-galanya, menyatakan itu kepada kita, hei kalian hambaku, gak usah kalian takut, gak usah kalian bersedih, kami adalah pelindung kalian. Coba kita bayangkan kalau kita lagi takut-takutnya, kita lagi punya masalah, ini ilustrasi ya, seandainya kita punya masalah dengan saudara kita ataupun dengan teman kita, kemudian tiba-tiba muncul seseorang yang dia adalah dikenal seorang tokoh, orang hebat, punya kekuatan, punya power, datang kepada kita, hei kamu gak usah takut, aku akan membantumu. Siapa yang berani denganmu? Bilang kepada saya. Misalnya kalau ada orang kayak gitu, pasti dia jadi gembira, jadi hilang takutnya. Kenapa? Ada yang melindunginya, kan gitu. Pasti itu fitrah kita, betul? Lagi takut-takutnya datang orang gini bilang, kamu gak usah khawatir. Apa masalahmu coba? Si fulan, gak apa-apa. Yang mana orangnya misalnya? Kamu santai aja, aku akan tetap melindungimu wahai saudaraku. Yang ngomong ini bukan orang sembarangan. Kita pasti terhibur. Jiwa kita pasti jadi lega. Karena ada orang yang melindungi kita, betul? Kita pun jadi hilang ketakutan. Jadi hilang kesedihan yang kita rasakan gara-gara ada orang yang mengatakan itu. Nah, yang katakan ini siapa sekarang? Bagi mereka yang beristiqomah, bagi mereka yang sulit mungkin mempertahankan keistiqomahannya, karena banyak memang tantangan dan rintangan yang dihadapi. Apa kata Allah? Gak usah takut, gak usah bersedih. Aku dan kami akan menjadi pelindung bagimu. Nahnu awliya'ukum. Di mana itu? Bukan hanya di dunia, bahkan Allah akan menjadi pelindung kita di akhirat kelak. Ya.
Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wal akhirah wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Dan tidak sampai di situ saja. Ketika setelah Allah mengatakan kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat, di dalamnya surga yang nanti kamu memperoleh apa yang kamu inginkan. Nah, coba apa yang kita inginkan, yang pasti yang baik-baik, yang di situlah kenikmatan Allah akan sediakan untuk kita. Ma tashtahi anfusukum. Ya. Jadi kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat, di dalamnya surga yang kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Walakum fiha ma tad'un. Ya. Kemudian apa? Untuk apa Allah berikan itu? Nuzulan min ghafurir rahim. Sebagai penghormatan bagimu. Coba Allah memberi penghormatan bagimu. Bagimu siapa? Bagimu yang telah berikhtiar untuk tetap istiqomah di atas jalan kebenaran. Allah akan mengatakan apa? Bagimu, ya, sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, ini. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah gambaran fadilah yang diperoleh bagi mereka yang tetap istiqomah di atas jalan kebenaran. Maka dari itu enggak perlu khawatir hari ini. Saat ini dan kedepannya kita enggak perlu lagi risau, enggak perlu lagi gundah, ya. Memang satu sisi orang yang menempuh jalan kebenaran ini memang sulit, payah. Namun ingat saja ayat ini. Ada fadilah yang besar yang akan Allah berikan kepada kita kalau kita tetap istiqomah. Ya, akan ada balasan yang luar biasa besar yang Allah berikan nanti kepada kita, baik itu di dunia maupun nanti di akhirat. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah? As-sabiru ala dinihi kal qabidhu al jamrah. Oh, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang bersabar, ya. Orang-orang yang bersabar di atas jalan agama Allah ini, maka dia bagaikan memegang bara api. Sayati 'alan nasi zamanun, akan datang sebuah zaman di tengah-tengah kehidupan manusia, as-sabiru 'ala dinihi kal qabidhu 'alal jamrah. Akan datang sebuah zaman di tengah-tengah kehidupan manusia yang mana zaman itu orang-orang yang mempertahankan agamanya itu bagaikan memegang bara api. Panas, ya, parah, membakar dirinya pasti. Namun kalau dia pegang, tetap dia pegang walaupun panas, insya Allah lama kelamaan jadi dingin insya Allah. Seperti dinginnya api yang membakar, yang ingin membakar Nabi Ibrahim. Karena keistiqomahannya Nabi Ibrahim, karena keteguhan hati Nabi Ibrahim, karena pertahanan tauhidnya Ibrahim yang begitu kuat, insya Allah walaupun harus dilempar ke api insya Allah akan jadi dingin. Ini hakikat bara api yang kalau kita tetap pegang. Bagi orang yang tidak mengerti masalah tauhid ini, mungkin dia akan melepaskan bara api tadi, yang sehingga malah dia akan mendapatkan api yang benar-benar api nanti di neraka. Bagi kita yang memegang api dunia, insya Allah, kalau kita pegang dengan tauhid, api tadi jadi dingin insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah sampai kita kembali kepadanya. Ya, semoga Allah hadirkan orang-orang soleh dalam kehidupan kita untuk memagari ketaatan kita ini, dan semoga ya kita juga dapat berusaha berikhtiar dengan memperbanyak ilmu, memperbanyak taat kepadanya, yang senantiasa nanti ketaatan ini akan membuahkan rahmah akan membuahkan surga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.